Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang kami kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bertemu itu semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama menaikkan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan sebab Tuhan baik dan baik bagi kita semua. Mari saya mengajak jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. Sekali lagi katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau layak kami sembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak kami sanjung tinggi. Haleluya. Aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak kami sanjung tinggi. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya
datang pada Tuhan, saya minta Ibu Gembala untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan untuk kami berbakti kepada Engkau, untuk kami menyembah kepada Engkau. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami datang Tuhan membawa hati kami, membawa hidup kami untuk kami menyerahkannya di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami berdoa untuk ibadah ini. Biarlah Engkau menolong memberkati kami semua, jemaat-Mu yang hadir. Biarlah melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini, semuanya Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Sekali lagi kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, kami persilakan duduk. Mari kita terus bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita bersyukur karena kita telah dipilih menjadi anak-anak-Nya. Bukan karena kita pandai, bukan karena kita gagah, namun oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita menaikkan sebuah pujian, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi katakan, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita naikkan sebuah pujian, Aba Bapa. Gunaikan syukur padamu,
lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi mari kita naikkan sebuah pujian Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba Bapa, ku mengasihimu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Katakan, jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami persilahkan Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya kita semua di dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus supaya firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kesehatan yang Tuhan berikan, umur yang panjang yang masih Engkau percayakan. Terima kasih Bapa untuk segala berkat dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan, beribadah, serta mendengarkan firman Tuhan. Semua karena kemurahan, karena kebaikan Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Dari Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-31. Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya.
Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah membahas Yohanes pasal 19 perihal tentang respon orang percaya tentang pengorbanan Yesus mati di kayu salib. Dan pada kesempatan minggu ini kita akan membahas dalam Yohanes pasal 20 dan judul khotbah kita adalah Yesus bangkit. Yesus bangkit. Injil Yohanes menuliskan setelah Tuhan Yesus mati disalibkan pada hari yang ketiga ia bangkit mengalahkan maut. Yesus bangkit mengalahkan kematian. Hal ini Yesus genapi seperti yang ia katakan kepada orang-orang Yahudi di Bait Allah. Jika kita perhatikan Yohanes pasal 2 ayat 19, firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepada mereka, rombak Bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Perkataan Tuhan Yesus ini merupakan perumpamaan tentang dirinya, bahwa ketika dia mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit mengalahkan kematian. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus merupakan salah satu mukjizat besar atau tanda ilahi yang pernah Yesus tunjukkan di depan murid-muridnya. Hal itu Yesus lakukan untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Ia Tuhan yang berkuasa yang tidak pernah terbatas kuasanya. Bahkan di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu sebabnya Lukas pasal 1 ayat 37. Firman Tuhan berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 1 ayat 37 jelas berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus bangkit? Mengapa Yesus bangkit dari kematian? Bapak Ibu saudaraku, dalam Yohanes pasal 20 ayat 30 sampai 31 ini saya menemukan ada 2 alasan mengapa Yesus bangkit. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-31, firman Tuhan berkata, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Alasan yang pertama adalah supaya kita percaya kepada Yesus. Maksud kebangkitan Yesus adalah agar murid-muridnya percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Mesias dan Anak Allah. Kata percaya di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah believing, artinya suatu sikap percaya yang aktif, yang terus-menerus, tidak pernah berhenti. Yesus bangkit menunjukkan bahwa ia adalah Mesias. Yesus bangkit bahwa ia adalah Anak Allah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mesias artinya yang diurapi. Yesus yang adalah Raja yang diurapi untuk membawa keselamatan dari Allah kepada manusia. Yesus Mesias Raja yang diurapi untuk membawa keselamatan dari Allah kepada manusia yang berdosa. Kemudian Yesus Anak Allah artinya Yesus dilahirkan oleh perawan Maria tanpa ayah manusiawi tetapi dari Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Maria melahirkan Yesus tanpa persetubuhan suami istri. Itu sebabnya Yesus tidak membawa silsilah atau marga dari Yusuf suaminya Maria. Karena sebelum Maria menikah dengan Yusuf, Yesus sudah dilahirkan di dalam benih Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Lukas pasal 1 ayat 35 berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Jelas sekali Lukas pasal 1 ayat 35 menceritakan bahwa mengapa Yesus disebut Anak Allah. Karena Yesus berasal daripada Allah tanpa hubungan suami istri. Sehingga Yesus disebut Anak Allah. 1 Korintus pasal 15
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati memberikan pesan kepada kita gereja Tuhan hari ini. Pesan yang pertama adalah bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus, bagi mereka yang belum menjadi murid Kristus, mari percayalah kepada Dia bahwa Yesus adalah Mesias yang memberi keselamatan. Pesan yang kedua adalah bagi yang sudah menjadi murid Kristus, bagi mereka yang sudah percaya kepada Yesus, pesan firman Tuhan tetaplah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias dan Anak Allah. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus bangkit supaya kita percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Mesias dan Dia adalah Anak Allah. Yang kedua, mengapa Yesus bangkit? Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Alasan yang kedua mengapa Yesus bangkit, yang kedua adalah supaya kita beroleh hidup yang kekal. Supaya kita beroleh hidup yang kekal. Yesus bangkit dari kematian agar mereka yang beriman kepada Yesus beroleh hidup di dalam Dia. Kata kuncinya adalah beriman. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, barang siapa beriman kepada Yesus, maka mereka akan hidup di dalam Yesus. Kata hidup di sini berasal dari kata zoen, dari dasar kata zoe, yaitu hidup secara fisik dan juga hidup secara rohani di masa yang akan datang. Yohanes pasal 10 ayat 10 firman Tuhan berkata, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi jaminan bahwa di dalam Dia ada hidup, baik untuk hidup hari ini bahkan hidup yang akan datang. Untuk memperoleh hidup di dalam Yesus, maka kita harus beriman kepada Dia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus agar kita beroleh hidup di dalam Dia. Itu sebabnya ada nyanyian berkata, sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ku tak gentar. Sebab Dia hidup di dalam Yesus ada kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah kebangkitan Tuhan Yesus membawa pesan kepada dunia, membawa pesan kepada kita, membawa pesan kepada orang yang belum percaya bahwa 2021 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. Dan pesan Tuhan yang pertama adalah Yesus, Dia adalah Mesias dan Anak Allah. Itu sebabnya mari kita percaya kepada Dia. Dan yang kedua, kehidupan yang kekal hari ini dan yang akan datang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu saudaraku, kita harus beriman. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Yesus, di mana Yesus telah bangkit mengalahkan maut? Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita bersukacita di dalam Tuhan, seperti dalam ayatnya yang ke-20. Yang kedua, mari kita siap diutus untuk memberitakan Injil di dalam ayatnya yang ke-21. Dan yang ketiga, terimalah Roh Kudus, sebab Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada kita untuk memberitakan Injil di dalam ayatnya yang ke-22. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Tetapi sesuai dengan perkataanmu ya Tuhan, Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Itu sebabnya Tuhan, kebangkitanmu dari kematian menjadi bukti nyata bahwa Engkau adalah Mesias dan Anak Allah yang kudus.
Dan biarlah Tuhan lewat peristiwa ini, peristiwa kebangkitan-Mu ya Allah, kami semakin percaya kepada Tuhan, semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa bersukacita di dalam Engkau, memberitakan Injil-Mu kepada orang lain. Bahkan biarlah kami dapat menerima kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami diberi kuasa untuk memberitakan Injil-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Memberkati keluarga mereka, kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, pendidikan mereka, terlebih iman mereka ya Bapa. Kami berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah Engkau hibur ya Tuhan. Bahkan yang kesulitan, biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan. Kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus, dan mari kita terima berkat yang datang daripadanya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.